Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuntunlah hati kami dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Nas khotbah untuk kita pada minggu akhir tahun gerejawi dan peringatan orang-orang yang telah dahulu meninggal tertulis dalam kitab Daniel pasal 7 ayat 9 hingga ayat 14. Marilah kita ikuti, demikian firman Tuhan. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali, beribu-ribu melayani dia. Dan selaksa kali, berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya. Karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh. Tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut. Dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di hari akhir tahun gerejawi, umat Kristen pada umumnya mengenang orang-orang yang dikasihinya yang telah duluan meninggal. Pertanyaan yang terlontar sering berbunyi, kemanakah dan di manakah sekarang orang-orang yang kami kasihi yang telah meninggal itu? Maka melalui nas firman Tuhan hari ini kita diajak untuk merenung ulang perjalanan hidup kita di hadapan Tuhan hingga detik ini. Perjalanan hidup kita di hadapan Tuhan hingga saat ini di akhir tahun gerejawi ini. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, buku Daniel adalah salah satu buku yang tergolong kepada kitab Wahyu di dalam Alkitab. Di dalamnya terdapat beberapa penglihatan dan mimpi yang perlu dijelaskan. Sebagaimana halnya dengan Wahyu Yohanes dalam Perjanjian Baru, demikian juga dengan Wahyu dalam Daniel terdapat hal-hal yang tersembunyi yang tidak mudah untuk dimengerti. Daniel adalah orang yang tidak tercela, berperawakan baik, memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan berilmu serta mampu bekerja dalam istana raja. Dia juga mampu mempelajari bahasa dan tulisan Kasdim, yaitu bahasa pengantar kerajaan pada zaman itu. Daniel adalah orang yang berhikmat, disertai oleh Tuhan Allah.
dapat dan mampu menerangkan beberapa hal seperti penglihatan-penglihatan dan mimpi Raja Nebukadnezar. Peristiwa Gua Singa semakin memperlihatkan iman dan hubungannya terhadap Tuhan Allah. Maka dari nas khotbah hari ini tentu ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dalam perjalanan hidup kita yang sedang menantikan kedatangan Tuhan. Setidaknya ada dua. Yang pertama tentang penglihatan Daniel. Pada ayat yang 9 hingga ke-10, Daniel terus melihat dan memperlihatkan apa yang akan diperlihatkan kemudian. Yang dilihatnya adalah persiapan untuk mengadakan penghukuman. Tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Tahta-tahta diletakkan, tetapi diterangkan hanya mengenai ia yang duduk di atasnya, satu dari tahta-tahta itu, yakni Allah. Yang lanjut usianya yang disebut dalam ayat ini, yakni Allah. Dalam kebudayaan Yahudi pada zaman itu, orang-orang yang tua dianggap bijaksana dan layak menjadi pemimpin. Misalnya tua-tua Israel. Jadi sesuai dengan pandangan itu, Allah menyatakan diri dalam rupa manusia yang lanjut usianya. Rambutnya bersih seperti bulu domba, yaitu berwarna putih yang sesuai dengan usianya. Pakaiannya juga putih seperti salju. Warna putih melambangkan kesucian dan kebenaran. Tahta beroda dan baik tahta itu maupun roda-rodanya dari nyala api yang berkobar-kobar. Api sering disebut berhubungan dengan hadirat Allah. Api melambangkan kesucian dan keagungan Allah sehingga ia tidak dapat dihampiri oleh manusia. Lalu Daniel juga melihat suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Api juga sering disebut berhubungan dengan penghukuman Allah. Dan memang dalam penglihatan ini Allah datang untuk melaksanakan pengadilan dan penghukuman. Sungai api itu dapat menghanguskan dan melenyapkan semua yang menentang Allah. Lalu di sana Daniel melihat jumlah mereka yang berdiri di hadapannya, yaitu yang melayani dia sangat besar. Sebagaimana dilukiskan dalam ayat ini dengan dikatakan 1000 kali beribu-ribu dan selaksa kali berlaksa-laksa. Jelas mereka adalah para malaikat. Lalu yang kedua yang dapat kita pelajari dari nas khotbah ini adalah tentang kerajaan Allah yang kekal. Ayat 13 dan ayat 14, Daniel terus melihat apa yang akan diperlihatkan kemudian. Penglihatan yang diberikan kepada Daniel ini tidak diakhiri dengan hukuman dan kebinasaan yang dijatuhkan atas kerajaan-kerajaan dan penguasa-penguasa dunia ini, melainkan dengan didirikan kerajaan Allah yang kekal yang dilaksanakan oleh anak manusia. Yang seperti seorang anak manusia datang kepada yang lanjut usia itu dan ia dibawa ke hadapannya. Siapakah yang membawa dia ke hadapan Allah tidak dikatakan, tetapi cukup jelas malaikat-malaikat yang melayani Allah yang melakukannya. Lalu kepadanya diberikan kekuasaan, kemuliaan dan kerajaan yang kekal yang mencakup orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Ia yang seperti seorang anak manusia tampak datang dengan awan-awan. Jadi oknum ini adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus memakai sebutan anak manusia mengenai dirinya sendiri beberapa kali disebutkan pada Matius 9 ayat 6. Jadi cukup jelas bahwa yang seperti seorang anak manusia itu menunjukkan kepada Yesus Kristus yang mendirikan kerajaan Allah yang kekal. Ketika Tuhan Yesus kembali kepada Bapanya, ia menerima semua kekuasaan,
kerajaan, kemuliaan, dan semua orang, bangsa dan bahasa harus melayaninya. Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 2 ayat 30, Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tatanya. Semua kekuatan neraka tidak dapat menghancurkan kerajaan Kristus. Herodes tidak bisa membunuhnya. Dia selamanya dan kerajaannya tidak akan berlalu. Surga dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Nya tidak akan pernah berlalu. Dan firman ini yang memberitahukan kita bahwa kerajaan yang didirikan oleh Yesus Kristus tidak akan berlalu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, segala sesuatu akan ada masa. Waktu di mana semuanya harus berhenti. Akhir dari semua peradaban ini akan dibawa ke hadapan tata pengadilan Allah sebagai hakim yang menentukan nilai dari apa yang pernah ada dan pernah berlangsung di bawah kolong langit ini. Dalam proses pelaksanaan pengadilan Allah, tidak ada satu manusia pun yang akan terluput di hadapannya. Karena ia adalah Allah yang maha kuasa dan maha tahu. Semuanya harus memberi pertanggungjawaban kepadanya atas apa yang pernah dilakukan di dalam hidup masing-masing. Dimulai dari ucapan bibir, pikiran, perbuatan, bahkan isi hati yang terdalam sekalipun. Untuk itu, milikilah buah iman sebelum masa penuaian itu tiba. Kasihilah mereka yang membutuhkan selama masih ada waktu dan napas dalam hidup ini. Ingat, tata pengadilan Allah sedang menanti kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh-sungguh mengingatkan kami tentang akhir dari dunia di tempat kami berada saat ini. Ingatkan kami bahwa penghakiman akan ada dan kelak kami pun akan dihakimi atas perbuatan kami. Teguhkanlah iman percaya kami agar kami memiliki buah iman yang sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Amin.